Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang menyebarkan SMS tentang perselisihan dengan seorang Ustaz yang perselisihannya itu bukan masalah akidah maupun manhaj, melainkan masalah muamalah dan dakwahnya jalan sendiri, yakni bukan di bawah pengawasan yayasan yang sebelumnya Ustaz tersebut berwenang, sehingga SMS itu kesannya nejar Ustadz tersebut dijauhi, mengajak agar Ustadz tersebut dijauhi. Tayyib. Ini fitnah yang terjadi di kalangan kita juga. Syuf, ya akhi, apa nggak cukup kaum muslimin ditumpahkan darahnya, daging yang tercabik-cabik, itu nggak cukup? Nggak cukup musuh-musuh Islam ngincer kita. Lebih jauh lagi, nggak cukup musuh-musuh sunnah ngojok-ngojok kita, pengen nutup, pengen ini. Nggak cukup itu. Segala sesama ahlus sunnah juga kita ribut, masih belum puas sama ribut yang itu. Kenapa nggak kenyang-kenyang ribut? Kalau memang ustadz yang satu menyeru kepada sunnah, menyeru kepada tauhid, yang satu juga menyeru kepada sunnah, kepada tauhid, sana-sana ustadz. Kecuali yang satu menyeru kepada sunnah, kepada tauhid, yang satu afwan menyeru kepada amalan-amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW dari perayaan-perayaan seperti ulang tahun Rasul dan lain-lain, ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, dalam hal ini kita ngeprok ke sini. Kenapa? Yang satu menyeru kepada sunnah, yang satu menyeru kepada kalau begitu. Ini satu nyeru ke sunnah, satu nyeru ke sunnah, udah. Kalau yang satu tahu sahih doif, yang satu nggak tahu sahih doif, mereka khilaf, kita ikut yang tahu. Tentunya kita ikut yang lebih berilmu dong, iya gak? Yang satu dalilnya sahih, yang satu dalilnya doif, kita ikut yang dalilnya sahih, iya gak? Ini dua-duanya tahu dalilnya sahih apa doif, tahu hadis sama-sama sahih doif, dua-duanya juga hadisnya sahih. Hujah yang digunakan masing-masing satu sama lain untuk ngehantam satu sama lain, itu hujah-hujah yang sahih. Terus mana yang mau diikutin? Kalau lagi kafir sama muslim yang ribut, kita ikut muslim. Kalau lagi syirik sama tauhid yang ribut, kita ikut tauhid. Kalau lagi sunnah sama bid'ah ribut, kita ikut yang sunnah. Tapi kalau lagi sunnah sama sunnah hidup, dua-duanya berilmu, dua-duanya tahu sahih doif, yang ini tahu sahih doif, yang ini tahu sahih doif, yang ini tahu usul fikih, yang ini tahu usul fikih juga untuk berkesimpulan, untuk beristimbat. Maka permasalahan ribut mereka nih di mana lagi? Satu jawabannya, di hati. Masalah hati yang bikin mereka ribut. Tadinya mungkin kita bilang, yang ini tahu dalil, yang ini nggak tahu dalil. Nggak mungkin, dua-duanya pinter. Yang ini satu hadisnya doif, yang satu hadisnya sahih. Gak mungkin, dua-duanya bisa meneliti hadis. Terus apa yang bikin mereka ribut sisanya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bilang, nih pesan, al-ulama fi taghayurihim ashaddu minat tuyus fi zirbin wahid. Ulama saking jealousnya satu sama lain, itu lebih jealous daripada kambing-kambing jantan yang berada dalam satu kandang. Kebayang gak kambing jantan satu kandang? Toh, begitu mula kan? Kenapa? Dominasi lingkungan. Ulama jealous yang satu sama lain. Ibnu Abbas yang bilang, bukan Riyad Bajri. Ibnu Abbas bilang lebih jealous daripada kambing. Radhiyallahu anhu. Intinya demikian, ya. Khilaf demikian terjadi terus terang dari zaman ke zaman. Ketahui, dari zaman ke zaman. Bahkan Imam Bukhari dan Muslim pernah ribut. Imam Malik, Ibnu Anas dan beberapa ulama lain pun ribut. Pada zamannya, khilaf di antara para ulama nggak habis-habis, ada aja. Dari zaman ke zaman. Nanti yang diuji adalah para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu. Ente tahu Imam Sakhawi sama Imam Suyuti? Itu satu negeri, yang satu di Asyut, yang satu di Kairo, sama-sama Mesir. Ini hantem-hanteman. Yang diuji siapa? Penuntut ilmu. Ketika dia bertaklid kepada Suyuti, mengharamkan ilmu Sakhawi, semuanya merugi dia.
Ketika dia taklid kepada Sakhawi, mengharamkan ilmu Suyuti semuanya, merugi dia. Jadi apa urusannya? Bagi para penuntut ilmu, jangan pedulikan khilaf yang ada di antara para asatidz. Tetap ambil ilmu dari mereka masing-masing. Adapun pembicaraan penilaian pribadi satu sama lain di antara asatidz, maka di dalam kaidah jarah, asal ketahui nih, ya. Kalamul mu'asiraini yutwa la yurwa. Pendapat tentang seorang yang sezaman itu dilipat, tidak diriwayatkan. Contoh, Imam Sakhawi menghajar Imam Suyuti, menjarah. Imam Suyuti pun demikian. Maka di dalam ilmu jarah wa ta'dil, jarah mereka satu sama lain nggak dihitung. Karena apa? Sezaman. Orang sezaman gak dihitung omongannya, mau berapa ratus lagi omongannya. Ana ngahantam akhi masalah, dia dhaif, dia maudhu, dia kadzab, tapi ana ngahantam orang yang sezaman nih, maka perkataan aku tentang dia tidak dianggap, dilipat, gak diriwayatkan. Kecuali perkataan aku tentang orang-orang yang sebelum aku. Ini dari apa yang aku dapatkan dari riwayat-riwayat. Paham? Jadi perkataan mereka satu sama lain nanti orang gak ada yang ngomongin. Oke? Jadi jangan terlalu pusingkan diri dengan khilaf yang ada di antara para asatidz. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Akhirnya seringkali terfitnah para penuntut ilmu, seringkali, ya kan? Lebih fasih dia ngomongin, oh ustadz ini begitu, ustadz ini begitu, ada terjadi kejadian begini. Ditanya tauhid rububiyah yang mana, tahu gak? Uluhiyah yang mana, tahu gak? Dia nggak tahu, tuh kan? Akhirnya lebih fasih ngomongin gituan. Kenapa? Digosok sama syaitan. Jangan pedulikan khilafiyah selama ustadz-ustadz tersebut masih menyeru kepada sunnah. Tetap sisanya manusia masih memiliki kekeliruan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan hati kita. Ya? Dapat difahami?